La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Ada banyak keberatan yang selalu dilontarkan sebagian orang kepada Ahmadiyah. Salah satunya adalah tentang Al-Quran. Yaitu orang-orang Ahmadiyah punya kitab suci sendiri selain Al-Quran yang bernama Tadhkirah. Sehingga Al-Quran yang menjadi pedoman bagi setiap muslim ditinggalkan. Benarkah demikian? Kami tegaskan, Tadhkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah. Kitab suci Ahmadiyah adalah Al-Quran. Bahkan, kalau kita memperhatikan pernyataan-pernyataan dari pendiri Ahmadiyah, kita akan menjadi tahu seberapa cintanya pendiri Ahmadiyah pada Al-Quran. Untuk itu, mari simak pernyataan-pernyataan pendiri Ahmadiyah tentang Al-Quran dengan seksama, dengan hati yang bersih, netral, serta jauh dari prasangka buruk. Sebab orang beriman diperintahkan Allah Ta'ala untuk menjauhi prasangka buruk. Karena sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Yang pertama, beliau menyatakan, kami menjadi saksi dan menyatakan di hadapan seluruh dunia bahwa kami telah menemukan dalam kitab suci Al-Quran realitas yang dapat membimbing manusia kepada Tuhan. Kami telah mendengar suara Tuhan dan telah menyaksikan tanda-tanda keperkasaan tangannya yang telah mewahyukan Al-Quran. Kami beriman bahwa Dia adalah Tuhan yang sebenarnya, serta Tuhan seru sekalian alam. Hati kami dipenuhi keyakinan ini sebagaimana layaknya samudra yang terisi air. Karena itu kami menyeru semua orang kepada agama dan kepada nur ini berdasarkan wawasan kami. Kami telah menemukan nur hakiki yang telah mengusir kegelapan dan mewujudkan semua hati menjadi sunyi terhadap segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan satu-satunya yang bisa menuntun manusia keluar dari cengkeraman nafsu dan kegelapan ego seperti ular yang meninggalkan selongsong kulit tuanya. Kedua, kitab suci Al-Quran merupakan mutiara yang langka. Bagian luarnya adalah nur. Begitu juga bagian atas dan bawahnya adalah nur semata. Dan di setiap kata di dalamnya adalah nur. Kitab ini merupakan taman ruhani yang rangkaian buahnya mudah dijangkau dan yang melaluinya mengalir banyak sungai. Semua bentuk kemaslahatan bisa ditemukan di dalamnya dan setiap obor petunjuk jalan dinyalakan darinya. Ketiga, Al-Quran merupakan kitab yang memproklamirkan sendiri keunggulan dirinya yang tanpa tanding beserta keagungan, kebijaksanaan, kebenaran, keindahan susunan, dan nur ruhani yang dibawanya. Tidak benar jika dikatakan bahwa umat muslim hanya mengada-ada mengenai kebesaran kitab suci Al-Quran. Kitab itu sendiri telah mengemukakan kemuliaan dan keagungan dirinya serta mencanangkan dengan lantang ketiadaan, tara, dan keluhurannya sebagai tantangan kepada seluruh alam. Apakah ada yang bisa menandinginya? Kebenaran dan mutiara hikmah yang dikandungnya bukan hanya 2 atau 3 buah saja yang akan meninggalkan sisa keraguan dalam pikiran seorang awam, melainkan sebagai samudra yang menggelora dan nyata di semua arahan layaknya bintang-bintang di langit. Tidak ada kebenaran lain di luar kitab itu, tidak ada kebijakan yang belum terangkum di dalamnya. Selalu ada nur yang dapat diperoleh melalui cara mengikutinya. Semua ini ada buktinya dan bukan semata hanya omong kosong saja. Semua itu menjadi kebenaran
yang telah dibuktikan secara nyata yang cemerlang terus selama 1300 tahun terakhir. Kami telah merinci mutiara-mutiara hikmah kitab tersebut dalam buku ini dan menjelaskan seluk-beluk Al-Quran secara panjang lebar agar bisa menjadi samudra yang memuaskan bagi para pencari kebenaran. Inilah pernyataan pendiri Ahmadiyah tentang kesempurnaan dan keunggulan serta keistimewaan Al-Quran. Anda dapat melihat dan merenungkan sendiri betapa pendiri Ahmadiyah mencintai dan memuliakan Al-Quran. Semoga ini dapat menjadi sumber informasi yang utuh dan valid untuk meluruskan kesalahpahaman orang-orang yang menganggap bahwa kitab suci orang Ahmadiyah bukan Al-Quran. Sekali lagi ditegaskan bahwa kitab suci orang Ahmadiyah adalah Al-Quran. Demikian, akhirul karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.